Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Salim dengan NIM akhir 030. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum UAS dari praktikum SKADA. Nah, di sini saya akan dengan judul komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Rexroth dan Bus Rexroth Control X ke PLC Schneider. Nah, di latar belakangnya itu di sini ada integrasi sistem yang otomasi saat ini menurut proses monitoring dan kontrol secara real time mudah diakses serta mampu menghubungkan berbagai perangkat berbeda dalam satu jaringan. Pada praktiknya, PLC sebagai pengendali utama perlu terhubung dengan sistem SCADA agar operator dapat memantau kondisi secara real time mulai dari proses pembacaan, nilai sensor dan melakukan aksi kontrol secara cepat dan aman. Namun keterbatasan integrasi antar device sering muncul karena perbedaan platform dan protokol komunikasi. Oleh karena itu, penggunaan Modbus TCP/IP dengan protokol komunikasi standar serta pemanfaatan Node-RED sebagai middleware untuk mengolah data dan membangun dashboard menjadi solusi yang efektif melalui perencanaan sistem ini. Komunikasi data antara PLC, misalnya PLC Bus Record dan Schneider, Node-RED dan HMI dapat dilakukan secara terstruktur hingga mendukung proses otomasi yang efisien, terintegritas, dan mudah dikembangkan. Nah, tujuannya yaitu menerapkan komunikasi Modbus TCP/IP untuk pertukaran data antar PLC berbeda, kemudian mengkonfigurasi Node-RED sebagai klien Modbus untuk membaca atau menulis register atau coils. Kemudian yang ketiga menampilkan nilai proses dan kontrol sederhana melalui HMI. Nah, di sini ada tinjauan pustakanya yaitu yang pertama ada SCADA merupakan sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri secara terpusat dari satu pusat pengawasan. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data dari perangkat lapangan seperti sensor dan PLC-PLC yang menjadi slave dan kemudian mengolah serta menampilkan data tersebut kepada operator melalui HMI dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Dengan adanya SCADA, operator dapat memantau kondisi proses secara real time, mengetahui status peralatan, serta mendeteksi gangguan lebih cepat sehingga dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan. Kemudian ada HMI atau Human Machine Interface. Nah, di sini merupakan antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem otomasi dan operator melalui HMI dapat data proses yang diperoleh dari PLC dapat ditampilkan dalam bentuk angka, indikator, grafik maupun simbol yang tertentu yang mudah dipahami oleh pengguna serta uh, bukan hanya monitoring tapi ini juga untuk melakukan perintah atau kontrol kepada sistem. Nah, yang selanjutnya ada Modbus TCP/IP adalah protokol komunikasi industri yang digunakan untuk pertukaran data perangkat dan jaringan Ethernet dengan memanfaatkan protokol TCP/IP. Nah, di sini juga ada Node-RED yaitu protokol komunikasi industri yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat melalui jaringan Ethernet dengan memanfaatkan protokol TCP/IP. Sistem ini menggunakan konsep klien dan server, di mana perangkat klien mengirimkan permintaan data dan perangkat server memberikan respon sesuai dengan alamat register yang diminta. Nah, kemudian ini ada PLC yang digugakan yaitu dengan PLC Control X, yaitu platform kontrol industrial yang berbasis Control X OS dan mendukung standar terbuka dan engineering berbasis web. Nah, kemudian ada PLC Schneider. Nah, kemudian di sini ada kasus yang akan dibahas, yaitu contohnya monitoring dan kontrol motor untuk mengisi si tabung ini dan dengan sensor upper dan lower serta sensor suhu dan kelembaban. Nah, di sini ada cara untuk mengakses dan mengkonfigurasinya. Pertama tuh kita memilih untuk
inaktif dari application protection-nya agar tidak menggunakan sandi. Kemudian kita memilih kemudian sebentar habis inaktif. Nah, kemudian di sini kita memilih jenis PLC Schneider yang digunakan. Nah, ketika sudah yaitu konfirmasi, kemudian kita mengatur Ethernet untuk agar terhubung ke PLC yang bus record dengan IP address yang sudah diatur. Nah, dan kemudian dicentang untuk security parameternya. Nah, setelah itu kita masuk untuk mengaktifkan komunikasi Modbus-nya. Nah, di sini juga kita bisa ngatur ini tuh PLC Schneider tuh bertindak sebagai master atau slave. Kemudian ini karena kita sebagai slave, jadi diatur sebagai slave. Nah, kemudian kita masuk ke ladder diagram untuk komunikasi di Modbus-nya. Nah, di sini tuh eksekutif itu merupakan perintah ketika dia diberi 0 atau 1, maka pembacaan akan berjalan. Nah, di sini juga untuk parameter paling kanan itu berfungsi untuk memberitahu keadaan pembacaan pada pembacaan PLC dan untuk dikirimkan ke masternya. Jadi itu sebagai informasi. Ini untuk mengontrol motor. Nah, kemudian kita centang untuk komunikasi Ethernet-nya dan untuk login. Kemudian masuk ke PC to controller. Nah, untuk konfigurasi di Schneider itu cukup tadi nyampe nge-launching untuk komunikasinya. Nah, sekarang untuk mengatur di PLC Control X. Ini masukkan password demokit yang digunakan oleh kita, yaitu demokit 1. Kemudian apply. Nah, di sini kalau syaratnya udah termasuk menyambung ke WiFi demokit. Nah, masuk ke laddernya. Nah, di sini laddernya itu untuk yang ini, yang merung 1 itu berfungsi untuk out kelembapan. Kemudian yang ini out ini untuk suhu. Ini tuh menggunakan counter ketika jadi si sensor akan menghitung terus kelembapan dan nilai suhu. Nah, kemudian ini ada untuk kontrol motornya. Ada TLB1 dan TLB2 itu berfungsi sebagai sensor upper dan lower. Kemudian ada buzzer juga. Dan ini MV1 itu motor. Nah, dan ada fungsi timer juga. Nah, setelah itu di sini merupakan proses mapping dari alamat mengatur input output dari alamat yang digunakan. Yaitu ketika suhu kita masukkan di sini mappingnya untuk alamat suhu. Nah, ini juga kelembapan. Nah, kemudian di sini kita login untuk menyambung ke HMI-nya menggunakan WebIQ Manager dengan catatan harus terhubung ke WiFi yang ke WiFi bus record. Nah, kita masuk dulu ke bus record, bus record. Nah, di sini kita pencet Modbus TCP untuk mengatur. Nah, ini udah menampilkan nilai
dari pembacaan suhu dan kelembapan. Nah, kemudian ke Flow Editor untuk mengatur data layer dari PLC yang akan digunakan. Nah, di sini subscription-nya yaitu box record. Nah, di page yang digunakan juga box record, dan kemudian nanti mengatur untuk kata sandi dari password demo kit. Nah, ini path untuk pada POW motor. Nah, ini untuk mengatur data layer. Masuk ke PLC, kemudian pada SIM POW, serta masukkan untuk motor. Nah, copy path, kemudian masukkan di path ini. Nah, kenapa Itu belum tak masuk. eh nah ini mengatur box record, mengatur data layer pada box records. Ini juga mengatur alamat-alamat dan port yang digunakan. Nah, kemudian ini memberikan keadaan true atau false pada data layer. Nah, kemudian di sini kita langsung ke mengatur ke HMI-nya. Nah, setelah login sukses, kita cari kelompok HMI kelompok yang sudah dibikin pada praktikum sebelumnya. Nah, kita masuk ke HMI yang punya kita. Nah, ini keadaan ketika sudah masuk ke HMI yang kita sudah bikin pada praktikum sebelumnya. Kemudian kita atur untuk I/O input output manajernya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke server. Nah, ini untuk server dari SCADA tersebut. Masukkan ke URL-nya di pengaturan untuk HMI. Masukkan juga demo kit yang kita pakai serta passwordnya. Kemudian apply. Nah, ini udah terkoneksi. Kemudian ini kita bisa memasukkan apa aja yang kita mau komunikasikan di HMI. Nah, kita atur di situ eh, harus sama antara alamat yang ada di PLC Bosek Rods dan HMI di sini.
Nah, ini itemnya yaitu misal pada kelembapan tadi menggunakan alamat 01. Kemudian untuk TL start itu menggunakan tombol start pada PLC tadi yang diatur di PLC Ctrl X. Nah, mungkin itu tadi udah cara dari konfigurasi untuk mengakses Aduh, belum drive tak dan matiin. ini Yo, hasilnya. ini Eh, ini mengisi nah, ini untuk pengisian air. dari Tunggu sebentar motor sampai airnya sedang mengisi penuh, terus nanti motornya motor akan nyala. air, Nah, ini motor nyala. kemudian Slave-nya juga nyala, ini ikut nyala, nyala karena slide-nya juga nyala PLC karena di sini itu ini di juga slave-nya PLC master dan sini. kemudian Jadi ini ngambil slave-nya. ngambil nilai di sini pakai not rate-nya. Kemudian Kemudian kita bisa ngatur on off dari eh, tombol on off atau stop TLB1 dari TLB2 nyala. Nah, ini PLC drainase tersebut. karena airnya udah penuh. Di TLB2 kan dia sensor upper, airnya penuh, dia nguras, terus dia turun lagi, ngisi lagi, nguras lagi, ngisi, nguras, ngisi. Nah, itu eh, tombol itu sebagai indikator sensor ketika jadi dalam tabungnya itu naik, maka sensor upper akan mendeteksi untuk mengeluarkan air. Kemudian jika sensor lowernya nyala, itu mendeteksi agar motornya nyala untuk mengisi air. Iya kan? Dan siklus itu eh, berulang sebanyak 3 kali. Kemudian setelah tiga Terus kali, ini buzzernya akan menyala untuk mengetahui bahwa udah siklus 4 sudah kali selesai. siklus dan buzzernya nyala, selesai. Nah, mungkin segitu saya video pada untuk komunikasi PLC dari Boss Record dan PLC Control X Boss Record dengan PLC Schneider sebagai slave dan PLC Control X sebagai master, serta dihubungkan dengan menggunakan Modbus TCP IP dan Node-RED. Untuk mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.